صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan liman qala fi kitabil aziz Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah al-qaili khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa TPRI dimanapun saja Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Cinta Al-Quran. Kita hadir setiap hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membaca Al-Quran dan akan kita bahas berbagai ilmu tajwid yang terkandung dalam bacaan tersebut. Di dalam studio juga sudah hadir para santriwan Pondok Pesantren Ahlul Quran yang didirikan oleh Kiai Agus Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz Allahumma yarham. Beralamatkan di Jalan Rama Raya, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Elang Lebar, KM 10 Kota Palembang. Kita doakan semoga kita semua istiqomah belajar, mengajar, membaca, dan khususnya mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TPRI, pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita. Kita akan melanjutkan bacaan kita pada Quran Surah An-Naml ayat yang ke-82, halaman 384, juz yang ke-20. Saya ulangi kembali, pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita pada Quran Surah An-Naml ayat yang ke-82, halaman 384, juz yang ke-20. Bagi Anda para pemirsa TPRI yang ingin ikut bergabung bersama kita, bersama-sama kita membacakan Al-Quran Surah An-Naml ayat yang ke-82, silakan Anda menghubungi pada nomor 0711 311 454 0711 311 454 Quran Surah An-Naml ayat yang ke-82. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kemudian santri di studio akan mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون.
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. Diulangi kembali. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Ya, kita cukupkan sementara ini bacaan kita sampai ke ayat yang ke-85. Kami ingatkan kembali kepada Anda para pemirsa TVRI yang berada di rumah yang ingin ikut bergabung bersama kita, silakan Anda menghubungi nomor 07113111454. Kita akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat yang ke-82. Akan tetapi sebelum itu kami persilahkan santri di studio Lutfi untuk mengulang bacaan tersebut. An-Naml ayat yang ke-82. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. Diulangi kembali dengan ta'awuz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون.
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Ya, cukup Lutfi membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82. Kita seringkali menemukan satu hukum yang sering kali muncul, pasti muncul dalam setiap bacaan yang kita bacakan. Yakni kita contohkan pada kalimat وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Pada kalimat anna sering kali kita bahas, ini namanya gunnah musyaddah. Nah, ini sekedar mengingatkan bahwa ini gunnah musyaddah dibaca dengan dengung. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada, kata Imam Jamzuri di dalam kitabnya Tafatul Atfal. Ada juga kalimat selanjutnya wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Ummatin. Kalau tadi kita menemukan huruf nun yang bertasydid, sekarang huruf mim yang bertasydid. Jadi setiap huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, nun dan mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Ini namanya gunnah musyaddah. Atau dalam contoh lain, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-84, وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Walaupun kita pahami ini sejatinya bukan gunnah musyaddah yang asli, karena sebetulnya dalam tulisan aslinya itu ada huruf mim sukun. Namun ini berkaitan dengan tulisannya secara tekstual, ini adalah gunnah musyaddah. Jadi itu gunnah musyaddah. Setiap huruf nun dan huruf mim yang bertasydid itu dibaca dengan dengung. Kita juga memperhatikan seperti pada kalimat hukum-hukumnya lain. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Jangan sampai kita lewatkan hukum fawjan mimman. Banyak kita temukan dengung di sana. Apa-apa saja hukum dari dengung tersebut akan kita bahas setelah jeda pesan yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa TVRI, sebelumnya kita membahas tentang gunnah musyaddah. Kita temukan pada kalimat ayat yang ke-82 an-nasa, ataupun ayat selanjutnya ummatin, atau yang terakhir itu pada ayat yang ke-84 ammaza. Jadi itu gunnah musyaddah, setiap huruf nun dan mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Sudah kita singgung sebelumnya kalimat ayat yang ke-83. Ini An-Naml 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un. Agar kita memperhatikan dengung-dengungnya. Fawjam mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un. Kalimat fawjam mimman yukazzibu, secara tekstual memang kita lihat itu mimnya bertasydid. Fawjammi, tapi bukan berarti hukumnya itu gunnah musyaddah. Yang dimaksudkan dalam kategori gunnah musyaddah adalah huruf yang memang mempunyai tasydid yang asli. Tasydid yang asli. Sementara ini mim ini adalah tasydid pembantu karena hukumnya itu idgham bi gunnah, idgham ala gunnah, memudahkan orang membaca idghamnya, maka diberikanlah tasydid. Artinya tasydid ini tasydid pembantu. Bukan tasydid murni, huruf yang berarti double hurufnya. Jadi walaupun ini huruf mimnya bertasydid, bukan berarti gunnah musyaddah, tapi idgham bi gunnah. Namun cara membacanya sama-sama idgham, sama-sama gunnah. Fawjam mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un. Jadi fawjam mi idgham bi gunnah. Juga kalimat selanjutnya mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un. Mimman yukazzibu. Ini perlu diperhatikan tentang dengungnya. Jadi Imam Jamzuri itu menyebutkan di dalam kitab Tuhfatul Atfalnya kismun yudghama fihi bigunatin biyan mu'lima. Setiap huruf nun berharokat sukun, nun sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin. Nun sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin. Ketemu huruf yanmu, huruf ya, nun, mim, waw. Kebetulan kita menemukan huruf berharokat tanwin jan ketemu dengan mim. Huruf nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an, in, un ketemu dengan 4 huruf. Huruf ya, nun, mim, waw. Ini huruf berharokat tanwin jim ketemu dengan mim. Jadi dibaca dengan memasukkan dan dengung. Faujammi, asalnya faujanmi asalnya. Karena ada hukum idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah, dimasukkan jammi dan dengung. Jammi faujam mimman
yukadzibu biayatina. Juga pada kalimat selanjutnya, man yu, asalnya man yu. Karena ada hukum idgham bi gunnah, nun sukun ketemu dengan ya, maka dimasukkan disertai dengan dengung. Man yu menjadi mayu. Jadi memasukkan itu huruf pertamanya hilang. Huruf kedua itu dibaca dengan tasdid. Man yu jadi mayu. Jadi idgham bi gunnah juga disertai dengan dengung. Sama dengan gunnah musyaddah tadi. Mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Jadi itu idgham bi gunnah atau idgham al gunnah, nun sukun atau harokat tanwin ketemu dengan 4 huruf. Ya, nun, mim, waw dibaca dengan memasukkan dan dengung. Dan untuk mempraktekkan, mengulang kembali pelajaran tentang gunnah musyaddah, tentang idgham bi gunnah, kami persilakan santri di studio Mahmudi untuk mengulang bacaan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82, halaman 384, juz yang ke-20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. Diulangi kembali, kalimat dabbatan itu dibaca dengan panjang 6 harokat. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Ulang kembali, walam tuhitu biha, ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Ya, cukup kepada Mahmudi membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82. Dan kami menunggu Anda para pemirsa TVRI yang berada di rumah yang ingin ikut bergabung bersama kita. Bersama-sama kita membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82. Silakan Anda menghubungi nomor 0711311454. Kita telah membahas tentang gunnah musyaddah tadi. Ada gunnah musyaddah, ada idgham bi gunnah. Dan tadi pembaca Mahmudi sedikit melakukan kesalahan pada kalimat dabbatan. Harokatnya kurang dari 6. Jadi ini dabbatan hukumnya itu mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal itu wajib dibaca dengan panjang 6 harokat. Artinya adalah setiap mad tabi'i ketemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Huruf yang bertasydid. Setiap mad tabi'i ketemu dengan huruf yang bertasydid maka dibaca dengan panjang 6 harokat, dan ini namanya mad lazim kilmi musaqqal. Mana mad tabi'inya? Da. Kebetulan kita menemukan mad tabi'inya alif. Mana huruf yang bertasydidnya? Huruf ba. Jadi setiap mad tabi'i, baik mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, mad tabi'i waw, ketemu dengan huruf yang bertasydid,
itu wajib dibaca dengan panjang 6 harokat. Dalam sehari-hari kita sering membacakan Quran, surah Al-Fatihah dalam salat mungkin. Kita menemukan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalimat dallin itu juga mad lazim kilmi musaqqal. Ada mad tabi'inya do, ada huruf yang bertasydid lam, dallin. Jadi itu namanya mad lazim kilmi musaqqal, wajib dibaca dengan panjang 6 harokat. Salah satu syarat dari mad lazim kilmi musaqqal adalah harus berada dalam satu kalimat. Harus berada dalam satu kalimat. Jikalau ia kemudian berbeda kalimat maka tidak berlaku. Bahkan justru mad tabi'inya jadi hilang. Tidak dibaca dengan panjang. Jadi syarat dari mad lazim kilmi musaqqal itu mad tabi'i ketemu dengan huruf yang bertasydid harus dalam satu kalimat. Dibaca dengan panjang 6 harokat. Jadi akhrajna lahum dabbatan minal ard. Kami persilakan santri di studio Bana untuk mengulangi bacaan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Coba diulang kembali Bana, dipanjangkan kembali kalimat dabbatannya. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Ya, cukup Bana tadi membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-82. Dan kami menunggu Anda, para pemirsa TVRI yang berada di rumah, silakan Anda menghubungi nomor 0711 311 454, akan tetapi setelah jeda pesan yang berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi
dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, setelah tadi kita banyak membahas tentang ghunnah musyaddah, tentang idgham bi ghunnah dan mad lazim qim musaqal. Sekarang mari kita lanjutkan bacaan kita pada Quran surah An-Naml ayat yang ke-86. An-Naml yang ke-86 masih pada halaman 384 juz yang ke-20. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kemudian santri di studio akan mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا
إنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون. Ya, para pemirsa TVRI, bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kita, silakan Anda hubungi pada nomor 0813 7981 0716. Kita akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat yang ke-86, halaman 384, juz yang ke-20. Sebelumnya kami persilakan santri di studio, Fauzan, untuk mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Ya, cukup Fauzan tadi membacakan Quran Surah An-Naml ayat yang ke-86. Kita kembali membahas tadi tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, kita kembali menemukan pada kalimat yang ayat yang ke-86. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Pada kalimat mi yu'minun. Ya, tampaknya ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum ya. Nampaknya terputus, kami persilakan kembali Anda menghubungi pada nomor 0813 7981 0716. Nah, nampaknya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Malah kepengen tahu, mau belajar dengan Ustaz. Iya Ibu, silakan Mana Ibu. alamatnya kan? Ustaz, Iya Ibu. saya kepengen belajar, tapi di mana alamatnya? Kalau pesantren putra kita itu berada di
KM 10 Ibu, Jalan Ramaraya. KM 10? Jalan Ramaraya. Jalan Ramaraya. Kalau yang pesantren putrinya itu di Jalan Swadaya, depan RS Hermina Basuki Rahmat. Oh, terima kasih Ustaz ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu tadi hanya untuk bertanya tempat belajar. Mudah-mudahan semangat belajarnya itu menjadi amal ibadah bagi kita semua, bagi Ibu juga menular kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tadi membahas tentang idgham bigunah. Kembali kita menemukan pada kalimat liqaumi yu'minun. Ya, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, Ibu, dengan siapa di mana, Ibu? Ya, silahkan. Bagi. Dengan siapa di mana ibunya? Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ibunya? Nampaknya terputus kembali. Kami persilakan Anda menghubungi pada nomor 0813 7981 0716. Ada beberapa telepon yang terputus nampaknya. Kami persilakan kembali untuk menghubungi pada nomor tersebut. Ya, Assalamualaikum. 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 Dengan siapa di mana? Ya Pak, dengan siapa di mana Bapak? Ya, Assalamualaikum. Ya, nampaknya terputus tadi teleponnya masuk. Kami persilakan Anda menghubungi kembali 0813 7981 0716. Ada juga tadi gunnah musyaddah, inna fi zalika laayatil liqaumin yu'minun. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa hukum-hukum yang sudah kita sebutkan, kita jelaskan tadi agar diingatkan, dipraktekkan tentang pengamalan gunnahnya. Inna fi zalika laayatil liqaumin yu'minun. Kemudian pada ayat yang ke-86. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Pada kalimat mubsira. Jadi di situ ada tanda waqaf. Asalnya kalimatnya mubsiran. Tapi kemudian kita waqafkan karena ada tanda waqaf, jadilah bacaannya mubsiran menjadi mubsira. Mubsira. Nah, ini dinamakan dengan mad iwad. Mad iwad. Apa arti mad iwad? Itu setiap huruf berharokat fathatain. Setiap huruf berharokat fathatain kemudian diwakafkan. Jadi setiap huruf yang berharokat fathatain kemudian diwakafkan. Ingat, yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua wakaf itu harus berada pada tanda wakaf. Tidak semua wakaf itu harus pada tanda wakaf. Karena terkadang di tengah-tengah kalimat kita menemukan huruf yang berharokat fathatain tadi, kemudian napas kita habis, terpaksa kita wakafkan, maka berlaku juga wakaf. Dan jikalau ia berharokat fathatain, berlaku juga hukum mad iwad. Jadi asalnya mubsiron menjadi mubsira, diganti dengan panjang dua harokat, dan ini dinamakan dengan mad iwad anit tanwin. Dan untuk penjelasan selanjutnya kami persilahkan kepada santri untuk membaca ayat yang ke-86, akan tetapi setelah jeda pesan yang berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital.
Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Para pemirsa TVRI, silahkan Anda menghubungi nomor 0813 7981 0716 bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kita membacakan Quran Surah An-Naml ayat yang ke-86. Tadi kita membahas tentang mad iwad. Mad iwad anit tanwin, setiap huruf yang berharokat fathatain an. Di sini kebetulan kita menemukan kalimat mubasiron, an, ron, kemudian diwakafkan, diberhentikan, dibaca dengan panjang 2 harokat. Yang nampaknya telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak dengan siapa, di mana Bapaknya? Mukhtar di Palembang. Ya, Mukhtar di Palembang. Silakan. Ya, An-Naml 86. Iya, Ustaz. Quran surah An-Naml 86. Bapak Mukhtar. 89. 86. 86. Alam yarau anna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء إلا من شاء الله. Diulang kembali Bapak Mukhtar. Kullun atauhu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla shay'. Innahu khabirun bima taf'alun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak Mukhtar di Palembang. Ya, kepada Bapak Mukhtar kami ucapkan terima kasih yang di Palembang.
telah ikut bergabung bersama kami membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-86. Cukup baik bacaannya, mudah-mudahan ilmunya dapat disebarluaskan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, nampak ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, nampaknya terputus. Silakan Anda menghubungi kembali 0813 7981 0716. Tadi pembahasannya sampai pada mad iwad. Setiap huruf yang berharokat fathatain, an, mubasiron, kemudian diwakafkan, diberhentikan. Jadi huruf ujungnya tadi diganti dengan bacaan panjang. Panjangnya dua harokat, mubasiro. Jadi ini namanya mad iwad anit tanwin. Kemudian pada akhir ayat yang akhir bacaan kita pada ayat yang ke-88 ada kalimat Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Jadi ada huruf ya, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Ini dibaca dengan panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sama seperti mad arid li sukun. Syai'. Ada telepon yang masuk tampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, mohon dijauhkan teleponnya dari televisi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Hafidah dari Palembang. Hafidah di Palembang. Mohon kepada Ibu Asidah untuk menjauhkan alat komunikasi dari televisinya, Bu. Jadi tidak mengganggu audionya. Ya, ini sudah dijauhkan. Iya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfahu fis suri fafazi'a man fis samawati fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Diulang kembali Ibu, hu-nya pendek. Wa kullun wa taral jibal wa kullun atauhu dakhirin. Wa taral jibala tahsab
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء Innahu khabirum bima taf'alun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Ibu Hafifah di Palembang. Cukup baik bacaannya tadi, makhrajnya juga dengan wakaf ibtidaknya. Terima kasih Ibu Hafifah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, ingin sekali rasanya kita membahas kalimat pada syai' tadi. Atqana kulla syai', akan tetapi waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah akan kita jelaskan tentang apa hukumnya, cara membaca kalimat syai' di akhir kalimat ini, insya Allah di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 golongan orang yang senang membaca Quran, melaksanakan salat dan membayar zakat atau bersedekah. Itu dengan istilah perdagangan yang tak pernah merugi. Jadi tijaratan lan tabur, perdagangan yang tak pernah merugi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia perdagangan ada untung, ada rugi. Tidak banyak orang yang berani terjun ke dalam dunia perdagangan karena takut akan jatuh dalam kerugian. Dalam perdagangan kita dibutuhkan itu skill khusus, keterampilan khusus dalam berdagang. Akan bagaimana rasanya jikalau bahwa semua perdagangan tersebut tidak ada potensi kerugiannya? Tentu semua manusia akan berbondong-bondong menuju dan terjun ke dalam dunia perdagangan tersebut. Tapi itulah perbedaan antara perdagangan dengan Allah dan perdagangan dengan sesama manusia. Jikalau sesama manusia ada potensi kerugiannya dan ada potensi keuntungannya. Akan tetapi perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dengan tijaratan lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Itulah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.